Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Semoga yang menonton ini sehat selalu dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami berdua dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Malam ini kami ingin bahas tentang dakwah dan program Islami di sekolah kami. Sebelum masuk ke topik pembicaraan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Taruna Madya Alfalan Bermuda dan malam ini saya ditemani oleh kawan saya bernama Taruna Madya Alamsyah. Gimana kabar Lam? Alhamdulillah sehat. Gimana Sehat kabar? ya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oh ya, ngomong-ngomong tentang program di sekolah nih, gimana sih tentang program Islami yang diadakan di sana? Di STP sendiri sih Lan, kita ada berbagai macam program yang dijalankan di STP. Khusus di antaranya itu masing-masing divisi kan punya program kerjanya masing-masing. Jadi yang umumnya tuh ya kayak puasa Senin Kamis, kegiatan amal, sholat Jumat, kegiatan malam taruna. Terus sebelum pesya tuh kita tuh ada yang namanya kajian pembelajaran Al-Quran di masjid sebelum pesyar tuh. Nah ada juga dakwah lewat mading, kultum setiap selesai sholat zuhur. Tapi ini tuh khusus yang puasa Senin Kamis doang, yang kultum selesai sholat zuhur ini. Terus yang terakhir ya paling pembersihan rutin di masjid setiap sore tapi. Oh gitu ya. Kira-kira nih, Alam sendiri ada divisi apa nih Lam? Ya, saya sendiri sih di divisi mading. Oh mading. Bisa dijelaskan bagaimana Anda meningkatkan dakwah melalui divisi mading? Ya itu tadi saya udah bilang di atas kan, mading itu tuh salah satu program untuk meningkatkan atau menyebarkan dakwah melalui tulisan ataupun gambar yang ditempelkan di mading masjid. Kenapa? Karena kan ada tuh orang yang ketika berbicara di depan orang lain tuh gugup. Nah, dengan adanya divisi mading itu tuh orang yang gugup itu bisa berdakwah dia melalui gambar dan tulisan. Tapi ini menarik nih, ternyata di STP itu tarunanya dan taruninya melaksanakan puasa Senin Kamis ya. Yang saya tanyakan nih, kalau puasa tanpa menjalankan sunnah, sunnahnya kan kurang afdol. Nih, kira-kira sunnah-sunnah apa aja sih yang dijalankan saat puasa sunnah gitu? Saat Ya, puasa di sana? oh iya, kita tuh di sana tuh melaksanakan puasa Senin Kamis. Di saat kalau di sana kalau sunnah-sunnahnya yang kita jalanin ya sedekah, kegiatan amal, dan ada juga tuh kajian siang hari yang dibawain sama Ustadz. Hmm. Lagi pula kan keutamaan puasa Senin Kamis itu tuh banyak tuh bermacam-macam. Salah satunya kan dibukanya pintu surga di hari Senin dan Kamis. Ada juga hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua tuh Rasulullah itu sangat menyukai puasa Senin Kamis karena ada hadisnya, amal-amal manusia diperiksa pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa, sedangkan aku
dalam keadaan berpuasa. Jadi tuh amal-amal kita tuh diperiksa tuh hari Senin dan Kamis. Nah, selain itu tuh melatih kita tuh supaya kita rajin dan terbiasa untuk melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis. Karena ada urutannya tuh, dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Karena mungkin ada orang yang di rumahnya itu jarang melaksanakan puasa tersebut. Tapi karena di STP kan kita diajarin yang namanya puasa Senin Kamis. Nah, insya Allah orang itu akan terbiasa untuk melaksanakan puasa Senin Kamis tersebut. Itu jadi Nah, itu tuh jadi salah satu kegiatan dakwah yang mengajarkan kita untuk meningkatkan tingkat keimanan kita yang tadinya nggak mau, belum pernah, malahan, jadi pernah. Betul sih. Tapi tadi saya dengar nih ada yang namanya Malam Taruna setiap malam Jumat. Itu maksudnya apa ya? Oh, itu tuh di kegiatan itu dilaksanakan malam Jumat. Kita kan melaksanakan pembacaan Al-Quran, pembacaan surat Yasin atau Al-Kahfi, dan setelah itu dilanjutkan diisi ceramah-ceramah oleh ustadz-ustadz yang ada di sana. Oh, begitu. Nah, kan sekarang nih lagi kayak ada wabah COVID-19. Gimana tuh caranya sholatnya? Terutama untuk sholat Jumat sendiri nih untuk di sana. Kan kalau pemerintah kan tidak mewajibkan. Nah, kalau di sana tuh gimana tuh? Kalau untuk di sekolah kami tuh tidak diwajibkan juga. Kalau mau sholat Jumat silahkan, dan kalau tidak sholat Jumat silahkan. Asalkan harus digantikan dengan sholat zuhur. Jadi kalau tentang sholat Jumat itu ada beberapa uzur. Uzur Jumat yang menjadikan seorang wajib sholat Jumat jadi tidak wajib. Kalau emang penghimbauan pemerintah itu demi kesehatan bersama, maka kita hendaknya mendengar. Jadi selagi itu uzur, jadi Anda tidak wajib melakukan Jumat karena uzur Jumat banyak, termasuk ada rasa kekhawatiran semacam itu karena wabah ini ibarat itu kayak bau yang tidak sedap. Tapi kalau ingin sholat Jumat ya sah-sah saja. Mantap sih soal penjelasannya. Oh iya, dan ada lagi nih yang saya ingin tanyakan. Itu kan sholat Jumat, nah untuk sholat 5 waktunya gimana ya? Untuk sholat 5 waktunya tuh kan ini kan masih zaman corona ya, wabah-wabah corona. Mau nggak mau ya harus jaga jarak. Nah, untuk sholat 5 waktu itu harus mengagendakan atau menjadwalkannya per kelas sih. Misalkan hari ini kelas A, besok kelas B, nah besok lagi kelas C, dan seterusnya dilanjutin. Oh, begitu. Mantap sih dari yang saya dengar dari Anda, jadi menjaga kesehatan sekali untuk semuanya dan mematuhi protokol kesehatan juga. Ya begitu ya, walaupun di masa pandemi kan seperti ini kan, walaupun kita dibatasin dan lain-lain, kita tetap nggak boleh ninggalin yang namanya kewajiban. Karena kita tuh sebagai muslim, kewajiban kita sholat salah satunya. Kita berdoa saja semoga masa pandemi ini bisa segera musnah atau berakhir gitu. Dan kita bisa pergi ke masjid bareng-bareng untuk sholat berjamaah lagi dan menjalankan kewajiban kita serta kembali menjalankan aktivitas kita. Amin, 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 amin. Baiklah, teman-teman, sekalian kita sekarang hanya bisa berdoa saja kepada Allah sih, dan tetap jaga kesehatan dan jangan tinggalkan sholat. Itu sih yang lebih penting. Oh iya, apakah ada yang mau ditambahin lagi dari penjelasan di atas, Lam? Udah sih, saya kira cukup itu aja. Cukup ya. Oke, karena cukup juga kan, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya. Mohon maaf, dan jika ada kesalahan kata-kata, tolong dimaafkan, karena kami juga masih belajar. Dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya Alfalam Bermuda dan teman saya Muhammad Alamsyah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.